pengalaman alumni ya, waktu alumni kuliah, kemudian juga tentang posisi alumni saat ini ya, entah itu yang lanjut studi ataupun yang udah bekerja gitu. Jadi sebenarnya kegiatan ini bakal berlangsung dalam beberapa minggu ke depan. Jadi nanti bakal ada, kita bakal ngundang alumni yang lanjut studi, kemudian kita bakal ngundang alumni yang eh, sudah bekerja gitu. Jadi diharapkan dengan kegiatan ini kita sebagai masa Himafi yang saat ini masih kuliah itu bisa kebayang gitu. Oh, ternyata alumni fisika ini dia bisa berkarir di bidang ini loh gitu. Oh, ternyata alumni fisika lanjut studinya di bidang ini loh dan topik ini loh gitu. Jadi diharapkan dengan kegiatan ini bisa jadi referensi lah bagi kita masa Himafi untuk nantinya ketika lulus nanti mau ngapain gitu, mau arah kemana gitu. Oke, mungkin itu aja pengenalan terkait kegiatan yang kita laksanakan ini. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Dharma yang udah meluangkan waktunya untuk mengisi kegiatan ini. Sebelumnya, aku mau nanya dulu gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, Oke, mungkin dari Kak Dharma kalau udah ada nyiapin bahan atau apa, mungkin boleh disampaikan dulu Kak. Mungkin nanti kalau udah kelar nyampeinnya nanti kita masuk ke sesi bebas gitu kakak. Nanti bakal ada pertanyaan dari kami dan dari masa gitu kan seputar perkuliahan dan juga seputar bidang kakak saat ini. Oke, silakan Kak. Eh, izin share screen-nya dulu, belum bisa. Udah bisa belum Kak sekarang? Terusnya udah sih, udah di allow. Oke, udah, baru bisa. Oke, kelihatan ya. Aman nggak kelihatan? Oke, eh, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Makasih udah ngundang ya buat datang. Nah, jadi aku pengen sharing sedikit cerita tentang aku. Aku sekarang lagi, oh ya, nama aku Dharma Prastia Permana. Bisa dipanggil Dharma aja. Sekarang aku lagi ngelanjutin studi di Aix Marseille University lewat program Erasmus Europhotonics. Jadi aku sekarang lagi studi S2 master gitu ya. Semester 1 kemarin di Aix Marseille University, semester 2 ini di Aix Marseille University lagi. Dan sekarang aku lagi lanjut bidang studinya itu Optics and Photonics. Jadi lebih spesifik gitu ya, bukan fisika lagi tapi eh, lebih mengkerucut ke optics dan photonicsnya doang gitu. Nah, terus sedikit terkait tentang program studi aku sekarang ini ya, di Europhotonics ini belajarnya apa aja sih gitu. Nah, jadi di Europhotonics ini kita belajar mendalam tentang optics dan photonics dan ternyata setelah aku masuk ke dalam studi ini optics dan photonics ternyata lebih luas juga daripada fisikanya itu sendiri gitu. Nah, di semester 1 sama semester 2-nya ini kita lebih banyak belajar tentang bidang-bidang fundamental gitu. Karena nanti sistem belajarnya itu kalau di Eropa S2-nya kecuali UK ya. Jadi yang Eropa negara-negara yang tergabung ke dalam EU atau European Union, mereka kebanyakan sistem pendidikannya itu adalah pas S2 itu dikasih course banyak banget di semester 1 dan semester 2. Terus nanti pas semester 3-nya biasanya kita mulai ngambil spesialisasi, pengen fokusnya ke bidang apa dari bidang studi kita di S2 tuh tadi. Terus nanti di semester 4-nya baru kita biasanya project research. Projectnya itu bisa research di kampus kayak ngambil tesis biasa atau bisa juga ini apa sih namanya? Kita ngerjain projectnya di company. Dan kalau ngerjain project di company itu dibayar. Jadi terserah tuh nanti pas semester 4-nya kalian pengen kemana gitu. Nah, jadi biasanya di semester 1 sama semester 2 itu matkulnya banyak banget karena tujuannya adalah untuk pembekalan dulu sebelum ngambil spesialisasi. Kayak contoh di aku di sini semester 1 tuh dapat matkul-matkul yang bejibun nih. Ada kemarin tuh ada semester 1 ada 7 matkul dan semester 2 ini ada 10 matkul. Dan perlu digarisbawahi ini adalah 7 dan 10 matkul untuk level master bukan level bachelor bachelor lagi gitu. Jadi tentunya bakal lebih berat. Dan yang dipelajari itu adalah segala sesuatu tentang fotonik. Dan fotonik itu bisa aku bilang adalah gabungan dari banyak bidang ya. Tapi bidang yang paling mendominasi itu adalah fisika sama electrical engineering gitu.
Jadi jadi irisan antara fisika dan juga teknik elektro. Kayak di sini contohnya dapat matkul Fundamental of Optics itu pada dasarnya kayak misalkan medan medan elektromagnet. Jadi isinya full medan elektromagnet. Tapi kita juga belajar matkul yang lebih engineering kayak misalkan light emission and laser source. Jadi kayak belajar tentang laser itu kayak gimana sih pengoperasiannya, sama gimana cara ngebikin laser gitu. Sama dapat beberapa matkul-matkul lain kayak misalkan optical engineering ini kayak desain desain lensa dan sebagainya macamnya, dan juga matkul-matkul komputasi yang tujuannya nanti memperkuat kita di semester tiganya kayak gitu. Jadi semester satu dan 2 ini fundamental semuanya lah. Nah, terus programku ini kan Erasmus ya, Erasmus Mundus itu. Erasmus Mundus itu kuliahnya bukan di satu kampus aja sampai lulus. Jadi nanti kalian diwajibkan buat pindah, mau nggak mau. Nah, untuk Europhotonics ini kebetulan kita ada 5 kampus. Yaitu yang aku sekarang di Aix-Marseille, terus ada juga KIT, KIT itu di Jerman. Ada UPC, UPC itu di Barcelona atau Barcelona itu mana ya? Spanyol. Tampere ini di Finlandia, sama satu lagi di Vilnius. Nah, jadi nanti di semester tiganya kita bakal pindah nih ke salah satu dari beberapa kampus ini buat ngambil spesialisasi. Dan karena aku sekarang tertariknya ke laser, ke bidang studi laser gitu ya. Itu nanti aku ngambil semester tiganya itu di Vilnius, Vilnius University karena mereka jagoan jagoan laser gitu. Kalau di Eropa, kayak company laser terbesar di Eropa tuh adanya di Lituania. Vilnius itu Lituania. Dan kotanya juga di kota Vilnius. Jadi kampus ini kayak punya kerjasama yang kuat sama si company tadi. Aku lupa nama company-nya apa. Tapi nantilah kalau aku ingat, aku kasih tahu lagi. Oh ya, sama di Erasmus ini dia menyediakan beasiswa juga ya. Dan beasiswanya ini cukup menarik, yaitu sekitar 1.400 euro per bulan. Dan ini lebih dari cukup. Dalam artian aku masih bisa nabung banyak. Sebagai gambaran, 1 euro itu sekitar sekarang kursnya lagi sekitar 16.000 atau 17 ribuan lah. Jadi 1.400 euro ini kalau kita convert ke rupiah itu bisa dapat 22 juta per bulan. Nah, dengan biaya hidupnya itu, kalau di semester satu dan semester 2 ini di Perancis itu ternyata relatif murah banget. Soalnya banyak subsidi dari pemerintahnya. Kayak buat makan di kantin tuh dapat subsidi, asrama kampus juga dapat subsidi. Jadi kayak aku sebulan habisnya tuh kayak cuma 700 euro doang. Artinya masih sisa setengahnya kan 700. Jadi 22 juta bagi 2 11 juta. Masih ada tabungan 11 juta buat nanti kalau pulang gitu. Lumayan. Dan ini dibayarkan full selama 24 bulan kuliah. Jadi, oh ya, dan master itu kalau di Erasmus diwajibin selesai dalam waktu 24 bulan. Karena biaya beasiswanya cuma 24 bulan aja. Gitu. Nah, terus kenapa aku ngambil masternya di fotonik? Padahal S1-nya fisika gitu kan. Karena kebetulan dulu waktu tingkat akhir itu aku ngambil tugas akhirnya sama Pak Alex. Pak Alex itu kan kakaknya FMF ya, Fisika Magnetik dan Fotonik. Dan sebenarnya aku ngambil tugas akhir sama Pak Alex itu ada ceritanya juga, tapi nanti bakal aku ceritain. Nah, cuma selama mengerjakan tugas akhir itu, aku banyak riset juga tentang, bukan cuma tentang topik TA aku, tapi juga tentang gimana sih masa depannya kalau aku ngerjain topik fotonik. Dan ternyata fotonik itu adalah bidang yang lagi hot di di negara manapun, terutama di Eropa, di belahan bumi Eropa dan juga di Amerika. Kayak contoh di sini, ini pakai data dari SPIE. SPIE itu salah satu organisasi fotonik terbesar di Eropa gitu, ya. Itu dia menyatakan bahwa 11% dari world economy itu terkait dengan bidang yang berkaitan dengan cahaya atau fotonik. 11% dari ekonomi dunia. Kebayang nggak tuh seberapa banyak duitnya? Nah, kalau misalkan kita lihat dari pie chart-nya ini, itu sekitar 2,2 triliun. Triliun US dollar itu global market itu berkaitan dengan bidang fotonik. Tapi yang dimaksud bidang fotonik itu ternyata luas banget. Karena hampir semua bidang yang ada cahayanya aja gitu. Yang ada cahayanya atau elektromagnetnya, itu ternyata bisa berkaitan dengan fotonik. Kayak bidang telekomunikasi, fiber optik, internet, high speed communication, ngebangun telekomunikasi jaringan, itu terkait dengan fotonik juga. Tapi biasanya orang yang fokus riset fotoniknya itu ke bagian signal processing. Bidang semikonduktor, 16,1 miliar dolar, itu juga terkait dengan fotonik. Karena kebanyakan sistem-sistem eh, komputer sekarang, itu kan mainannya pada pakai ini ya, pada pakai chip silikon, semikonduktor. Yang mana chip silikon semikonduktor itu juga banyak dipakai di fotonik. Dan cara fabrikasinya pun sama.
pakai laser. Jadi di dibikin transistor dan lain-lain itu diukirnya pakai laser, high energy laser. Terus bidang defense. Nah, bidang defense ini kalau misalkan ada yang tertarik ya, itu biasanya tentang LiDAR. LiDAR itu kayak radar tapi dari gelombang elektromagnet. Buat deteksi kalau misalkan pesawat supersonik atau sejenisnya. Atau misalkan rudal balistik gitu. Defense system yang kayak kemarin pas lagi perang di Timur Tengah gitu kan, ada sistem defense buat ngedeteksi rudal balistik antar benua. Nah, ini juga orang ngembanginnya pakai LiDAR gitu. Dan ini juga termasuk bidang fotonik. Dan masih banyak bidang lainnya gitu. Sensing, bikin-bikin sensor, lighting, pencahayaan, pengembangan LED yang terbaru, solar cell, dan lain-lain. Dan juga menariknya itu adalah di bidang biomedik ternyata kepake juga. Kayak misal banyak yang ngembangin sesimpel kayak mikroskop. Mikroskop atau alat buat ngelihat organel-organel dalam tubuh gitu ya. Ngedeteksi kanker gitu pakai X-ray. Itu juga yang ngembangin orang fotonik gitu. Gimana cara kita menghasilkan sinar X? Sinar X itu kan gelombang elektromagnet. Berarti berkaitan dengan fotonik juga. Nah, ini kenapa bidang fotonik itu tuh bisa kemana aja jadi. Bisa kemana aja, satu. Dan juga marketnya banyak di luar negeri ya. Kalau di Indonesia nggak tahu. Dan juga kalau misalkan kalian tertarik ke fundamental physics, maksudnya ke fundamental science ya. Fotonik itu juga banyak problem-problem fundamental yang terkait dengan hal-hal eksotik di fisika. Kayak contoh ini ada sejarah Nobel Prize di fisika dan banyak dari bidang Nobel Prize itu sampai tahun 2009 ya, dari 2009 sampai 2023 terakhir kemarin itu banyak terkait dengan fotonik. Dan yang 2023 kemarin ini yang Nobel Prize yang pertama ini namanya Pierre Agostini, dia juga kebetulan dari alumni dari Aix-Marseille University gitu. Jadi kayak mau ngejar industri bisa apa chance-nya banyak gitu. Terus kalau mau ngejar sesuatu yang novelty-nya tinggi, yang berkaitan dengan fundamental problem itu juga banyak apa sih opportunity-nya, kesempatannya gitu. Makanya oke, aku memutuskan untuk lanjut studi di fotonik. Nah, tapi sebelum lanjut studi di fotonik ini kayak persiapannya juga banyak gitu. Aku nggak semerta-merta masuk fisika ITB itu langsung langsung ketemu fotonik. Nggak. Dulu masuk fisika ITB itu justru dulu aku pengennya malah ke teori, fisika teori, karena aku lebih suka hal yang fundamental sebenarnya. Gitu. Tapi di tengah jalan tuh kayak banyak kena existential crisis, kehilangan tujuan dan kehilangan minat gitu. Terutama kalau fisika teori, hal yang gak dipungkiri itu adalah lapangan kerja dikit. Kecuali kalau kalian berani untuk ngambil resiko pindah bidang setelah lulus, kayak misalkan pindah ke data science gitu, kayak beberapa kakak tingkat. Tapi aku nggak suka pindah bidang. Dalam artian aku pengen belajar sesuatu ya udah pengen berkarirnya juga nggak jauh-jauh dari bidang yang aku pelajari gitu. Jadi kalau misalkan aku tetap lanjut di fisika teori dan mencari karir di fisika teori ya pilihannya kalau nggak jadi dosen ya jadi ya ke BRIN gitu. Dan itu apa gajinya nggak seberapa. Terutama aku butuh duit juga. Jadi di situ agak existential crisis tuh mulai semester 4 kalau nggak salah. Ya udah di situ aku mulai mencari jati diri. Aku mulai aktif di Himavi kayak nyoba-nyoba cari opportunity lain gitu alternatif buat nanti kalau lulus pengen kerja apa. Dan di Himavi itu aku waktu itu pernah ngejabat jadi ketua departemen keilmuan di BP-nya si Raja kalau angkatan 2019. Nah, di departemen keilmuan itu dan waktu itu kita sempat dapat project bikin tutor TPB. Kalau kalian pernah dengar aplikasi, jadi ada apa sih namanya? Ada perusahaan dari alumni informatika yang lagi kuliah di luar negeri itu ngajakin Himavi buat kerjasama dan itu aku jadi project officernya waktu itu. Kita bikin bimbel, mereka bikin aplikasinya, kita yang anak fisik anak Himavi itu ngekoordinir buat bikin kontennya. Tapi sayangnya udah 1 tahun ini udah nggak beroperasi lagi ya tutor TPB. Terakhir itu 2 tahun yang lalu beroperasi. Terus aku juga nyobain Eureka, yaitu ngerjain jadi ketua R&D waktu itu. Ketua R&D kerjanya ngapain aja? Ya basically Eureka itu kan secara garis besar itu kita pengen memperkenalkan fisika lewat lomba gitu ya. Jadi aku yang ngedesain segala sistem lombanya sama timku waktu itu. Kayak misalkan lombanya ada apa aja gitu. Itu tim kami yang nentuin. Terus waktu itu kita nentuin ada 2 lomba, lomba LKTI sama lomba bikin apa sama lomba Olimpiade. Nah, itu yang bikin soal siapa? Yang bikin kriteria penilaian LKTI siapa? Nah, itu tim kita.
kayak gitu. Nah, sama waktu itu aku juga join di PWiki. Di PWiki itu dulu nama 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 divisinya tuh Latex. Latex itu yang ngetikin. Kalau sekarang kan Latex digabung ya jadi research, content research kalau nggak salah. Jadi yang bikin soal sama ngetik digabung. Kalau dulu dipisah. Nah, terus dulu aku tuh di Latex sih yang bagian ngetikin aja, kayak gitu. Nah, tapi selain berhimpun gitu ya, ternyata aku masih belum menemukan jati diri. Aku ternyata nggak suka sesuatu yang berbau dengan politik gitu. Maksudnya mengikuti politik tuh suka. Tapi ternyata yang namanya mimpin di BP, terus mimpin di Eureka, atau mengikuti birokrasi di Piwiki gitu ya. Itu banyak sesuatu yang berkaitan dengan politik dan segala sesuatu yang sifatnya administratif. Nah, ternyata aku nggak suka. Jadi kayak masih mikir nih, nanti kalau misalkan lulus, ada kerja yang sifatnya kayak kantoran, kerja di bank, atau segala sesuatu yang hubungannya administratif gitu. Itu aku coret dari list future job yang aku cari gitu. Nah, terus di samping itu ya udah, aku coba nyari kegiatan lain di luar Himavi sama di luar kuliah, yaitu ikut-ikut lomba. Ikut-ikut lomba waktu itu banyak. Waktu itu pernah ikut lomba bisnis, jadi waktu itu aku sempat bikin startup. Startupnya itu ngembangin platform buat OSN gitu, kayak tryout OSN. Dan ketika ngembangin startup ini, itu aku ngajak teman-temanku anak SBM. Anak SBM beberapa orang gitu buat kerjasama. Akhirnya kita bikin tim dan waktu itu sempat dapat funding cukup gede dan dapat project yang revenue-nya itu buat project pertama sekitar 33 juta. Yang sebenarnya kalau level startup kan masih masih ecek-ecek gitu ya. Cuma kita waktu itu tahun pertama langsung dapat project dengan funding segitu tuh ya senang aja sih gitu. Dan dan projectnya kita bawa ke lomba, kita dapat juara best team waktu itu. Lombanya itu dari UGM, Business Management. Sama ikut juga lomba lain itu, ini lombanya outlier banget di luar bidang fisika. Yaitu kita coba bikin bisnis. Tapi endingnya juga aku nggak lanjutin bisnisnya. Karena makin dikerjain tuh kayak aku makin malas. Malesnya itu adalah karena tim kita kegedean dan yang namanya bisnis itu kan harus nyimbangin ya antara idealisme sama profit. Nah, itu agak susah. Jadi temanku tuh pengennya profitnya dikencengin, sementara aku pengen seimbang. Jadi kayak misalkan kita memberikan pelayanan terbaik, bikin konten yang baik gitu-gitu. Supaya si pembeli kita tuh mendapatkan impact yang besar, pembeli produk kita. Sementara temanku tuh pengennya ya udah kita nggak peduli sama impactnya kayak gimana, yang penting penjualannya gede aja gitu. Akhirnya kita beda pendapat, ya udah aku keluar dari tim. Dan sampai sekarang masih belum ada ketertarikan buat terjun ke bisnis lagi karena harus nyari tim yang benar-benar bisa sejalan gitu, dan itu yang susah. Terus habis itu ikut lomba lain, on MIPA, karena waktu itu lagi demen-demennya pengen ngetes lagi. Sebenarnya gue masih masih suka fisika nggak sih gitu waktu semester 4 gitu kalau nggak salah. Ya udah, akhirnya aku nekat ikut on MIPA dan hoki dapat medali perunggu gitu tahun 2021. Tapi di saat yang bersamaan kayak masih ngerasa kayaknya pengalamanku masih kurang. Kayak masih ngerasa sebenarnya tujuan gue kuliah tuh buat apa sih? Oke, oke lah, gue masih masih suka sama fisika. Tapi gue ngerasa berkarir di fisika juga masih buntu gitu, masih belum ada jawabannya bakal bakal dapat menghasilkan keuntungan yang besar atau enggak. Akhirnya gue nyoba melenceng lagi, nyari pengalaman lagi. Yaitu gue ikut riset di fisika bumi. Waktu itu gue diajak sama ketua PWK angkatan 2018, namanya di Posio Safat. Nah, ketika gue menjalani riset fisika bumi, gue jadi banyak belajar tentang fisika bumi, tentang prospeknya ke depannya bakal gimana. Waktu itu gue ngerjain geolistrik sama Pak Nur Hasan gitu, proyeknya Pengmas ini. Dan selama proyek itu ternyata dikasih tahu kalau misalkan bakal gacor juga. Jadi kalau misalkan sekali turun proyek kita bakal dikasih berapa duitnya gitu. Waktu itu gue sama Pak Nur Hasan dibayar 300.000 per hari buat ngerjain salah satu proyek ini. 300.000 per hari dan itu udah ini ya, udah exclude sama biaya transport dan penginapan lain-lain. Karena ketika sekalinya turun project, biasanya Pak Nur Hasan tuh nganterin dan biaya hotelnya gitu dibayarin sama beliau. Jadi kayak 300.000 itu masuk kantong buat jajan gitu, kan lumayan per hari 300.000. Terus dari situ jadi tertarik. Kayaknya gue ngambil ini ya, fokusnya bakal ke fisika bumi aja karena prospeknya gede gitu. Di saat yang bersamaan gue juga masih tertarik ke tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan fisika murni kan. Jadi gue juga banyak ngajar waktu itu buat ngerjain project, buat nyari duit gitu. Nah, tapi di saat yang bersamaan ini kan gue kegiatannya banyak banget ya.
mulai berhimpun, terus ikut lomba, ikut pengmas, proyekan gitu sambil ngajar. Nah, yang jadi ininya, yang jadi korbannya adalah akademik gue tentunya. Di sini kalau lo lihat sendiri perjalanan kuliah gue selama 4 tahun itu kagak mulus. Jadi IPK gue tuh naik turun. IPK gue naik turun, pernah jatuh banget itu di semester 6 ngulang 2 matkul, fisika komputasi sama fisika statistik. Terus bahkan di semester 7 gue ini masih ngulang matkul scientific communication gitu. Jadi kayak apa sih namanya? Biasanya gue ketika gue ngulang itu adalah ketika proyeknya lagi banyak. Kayak di semester 4 ini gue ngulang itu pas lagi sibuk-sibuk yang ngerjain Eureka, mimpin Eureka sama satu lagi di Himavi. Terus ini ketika gue lagi ngerjain project bikin bisnis gue waktu itu. Dan ini ketika gue waktu itu pergi ke KAIS sama juga ngerjain project dari Panurasan tadi. Kayak gitu. Jadi apa ya? Gue gagal untuk memanage waktu gue. Akhirnya akademik gue yang hancur. Kayak gitu. Nah tapi gue waktu itu mendapat salah satu kesempatan yang life changing journey yang akhirnya membawa gue ke bidang fotonik sampai sekarang. Itu adalah ketika gue dapat kesempatan buat riset di KAIS. Jadi waktu semester 7 itu gue ada beberapa matkul yang ngulang. Tapi waktu semester 7 itu gue nekat daftar internship di KAIS. IPK gue nggak seberapa waktu itu, kayak kalau dikumulatifin cuma 3, berapa gitu, tapi nggak nyampe 3,5. Sementara ya teman-teman gue yang daftar KAIS itu IPK-nya tinggi-tinggi. Tapi gue tetap nekat daftar, terus hoki dapat dapat kuota ekstra. Nah, pas gue berangkat ke KAIS, tadinya gue pengen ngerjain riset di KAIS-nya itu adalah fisika bumi. Karena di sana ada satu laboratorium yang ngerjainnya sistem kompleks itu, topiknya Pak Acep Purpan lah. Dan waktu itu gue berangkat ke KAIS itu kan semester 7. Nah, semester 7 itu gue lagi ngerjain topik riset fisika bumi. Lebih tepatnya sama Pak Rizky Arbi waktu itu ngerjain fluida. Nah, tapi eh gue kurang beruntung waktu itu. Karena waktu itu rebutan sama sama teman gue, si Abrar. Ketua Eureka yang periode sebelumnya. Dia juga daftar ke KAIS, terus dia daftar ke lab yang sampai yang pengen gue daftarin juga. Dan IPK dia lebih tinggi. Akhirnya gue harus ngalah kan. Ngalah, akhirnya gue, ya udah gue milih ini. Labnya adalah lab Subwavelength Optics Laboratory, lab fotonik. Yang sebelumnya itu gue nggak pernah kenalan sama sekali sama fotonik. Jadi dari semester 3 semenjak gue masuk ke jurusan sampai ke semester 7 itu gue cuma ngambil satu matkul fotonik doang yaitu STOM. Sisanya itu gue ngambil matkulnya fisika teori semua. Karena gue bilang tadi gue tertarik fisika teori sampai ke semester 6. Baru gue tertarik di fisika bumi itu adalah di tingkat akhir tadi ketika gue mulai kerja sama Panurasan dan akhirnya ke Paris KRB. Ketika gue udah ketemu sama proyekan di Panurasan dan juga ketemu mekanika fluidanya Paris KRB gitu. Jadi gue nggak ngambil fotonik sama sekali. Jadi gue nekat nekat lagi nih, nekat lagi ngambil optik di sini dan ternyata gue suka. Karena ternyata ketika gue ngerjain optik terutama subwavelength itu adalah studi studi tentang fotonik yang mana gelombang studinya itu tentang interaksi gelombang elektromagnet sama struktur-struktur atau benda-benda yang ukurannya itu di bawah panjang gelombangnya. Kayak misal panjang gelombang cahaya tampak kan itu 300 nanometer, 400 nanometer sampai 700 nanometer kan. Nah, di subwavelength ini kita benda-benda atau struktur yang kita gunakan itu biasanya ukurannya 100 nanometer, 200 nanometer atau bahkan sub nanometer. Kayak 90, 50 nanometer kayak gitu. Jadi lebih kecil. Nah, ketika panjang gelombangnya lebih kecil, itu ternyata matematikanya tuh lebih menarik. Bahkan sangat rigor gitu ya. Jadi kayak dari persamaan Maxwell itu cara ngerjainnya beda gitu. Ketika kita berkaitan ngerjain geometrinya itu dengan benda-benda yang ukuran kecil tadi. Ditambah lagi kalau misalkan gimana ada suku-suku yang non linear, interaksi-interaksi yang non linear. Nantilah di medan elektromagnet bakal belajar biasanya gelombang elektromagnet itu yang linear aja. Tapi nanti bakal ada suku yang non linear. Gimana kalau misalkan intensitas cahaya itu tinggi banget kayak gitu. Ternyata matematikanya nggak kalah seru dengan ketika gue waktu itu ngambil matkul teori grup misalkan sama Pak Bobi. Atau misalkan matkul yang pernah gue ambil juga itu relativitas umum sama Pak Jusak. Ternyata matematika juga sama serunya. Disitulah gue mulai tertarik buat mikir untuk pindah studi ke fotonik. Karena ketika gue ngerjain fisika bumi, meskipun proyeknya uangnya kencang, tapi gue ngerasa bosen.
gara-gara apa kerjaannya cenderung repetitif. Repetitif itu dalam artian ya biasanya kita cuma survei kemana, terus habis itu ngambil data gitu kan. Habis itu datanya diolah, terus survei kemana ngambil data, datanya diolah kayak gitu. Dan gue orangnya gampang bosanan. Nah, jadi ketika gue menemukan sesuatu yang menarik dan bukan fisika teori murni, dan ternyata apa sih namanya, dan ternyata prospek kerjanya gede juga, nah di situ gue berpikir nih, apakah gue bakal pindah bidang atau enggak, kayak gitu. Nah, jadi setelah gue internship di KAIS ini, gue cari-cari tahu tuh tentang waktu itu gue ketika gue internship di KAIS ini, gue dibantuin juga sama asisten riset namanya Kak Reza. Nah, Kak Reza itu dia lagi S3 di sana. Terus gue nanya nih, kakak S3 di sana tuh gimana kak biaya kuliahnya gitu-gitu kan segala macam. Nah, ternyata dia bilang kalau misalkan buat S3 di KAIS itu kita nggak usah bayar kuliah dan kita digaji. Jadi kayak apa sih namanya, beda sama misalkan S2 sama S3 di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan kita masih harus bayar UKT gitu dan gak digaji pula. Nah, kata Kak Reza itu kalau misalkan kita S3 di sana itu kita nggak usah bayar kuliah dan kita digaji dan gajinya cukup gede. Gue nanya, Kak Reza bilang gajinya itu sekitar 1,5 juta won per bulan. 1,5 juta won per bulan itu kalau dikonvert ke rupiah sekitar 15 juta. Dan ketika selama gue di KAIS itu gue sebulan cuma ngabisin sekitar 5 jutaan kalau nggak salah. Jadi kayak masih bisa nabung 10 juta dong kalau misalkan gue S3 di sini gitu. Nah, makanya gue dari situ gue tertarik, ternyata uangnya lebih kencang di sini daripada 300 ribu per hari dan proyeknya juga nggak setiap hari ada. Kalau gue kesini gue bisa dapat 15 juta per bulan dan matematikanya seru. Jadi itu adalah dua hal yang apa ya, yang membuat gue akhirnya tertarik buat pindah ke fotonik dari fisika bumi. Nah, terus akhirnya gue beraniin diri buat pindah ganti topik tugas akhir gitu ya. Dan akhirnya gue ngerjain tugas akhir sama Pak Alex. Gue ngelamar ke Pak Alex waktu itu, bilang Pak saya pengen bimbingan sama Bapak gitu. Gue bimbingan sama Pak Alex, terus sama Pak Alex ternyata gue dikasih topik kerjasama. Jadi Pak Alex waktu itu ini diajakin kerjasama sama mantan mahasiswanya, yaitu Pak David Marpaung. Pak David Marpaung ini sekarang dia adalah profesor di University of Twente, Belanda gitu ya, nonlinear, dan dia jadi pemimpin dari lab nonlinear nanophotonics. Nah, Pak David ini ngajakin Pak Alex buat kerjasama ngerjain salah satu topik. Dan kebetulan hokinya lagi itu adalah topik yang diajakin kerjasama ke Pak Alex ini adalah topik yang gue kerjain di KAIS gitu. Jadi di KAIS itu gue ngerjain topiknya itu adalah ini, nanofotonik di level subwavelength. Jadi gue ngerjainnya adalah studi tentang pandu gelombang waktu itu. Jadi kayak ada struktur, dia bisa dipakai buat mengalirkan cahaya gitu. Istilahnya kayak simpelnya kayak gitu. Dan studinya itu bisa komputasi, bisa eksperimen. Jadi tapi gue ngelakuin dua-duanya sih. Nah, cuma perbedaannya adalah jenis material yang digunakan aja. Waktu di KAIS gue pakai jenis material itu adalah ini, lithium niobate. Sementara waktu Pak David Marpaung itu ngajar kerja sama Pak Alex, itu problemnya masih sama, geometrinya sama segala macam, metode studinya sama, terus bahasa pemrograman yang digunakan juga sama. Yang beda itu adalah materialnya doang. Di sini kita pakai materialnya adalah silicon nitride kayak gitu. Jadi ya udah, kebetulan. Nah, akhirnya gue ngerjain topik ini sama Pak Alex selama beberapa bulan dan dibantu juga sama mahasiswa S3-nya Pak David waktu itu namanya Ivan. Dan hasilnya itu adalah gue ini bisa masukin hasil dari tugas akhir gue itu ke konferensi internasional. Ada dua waktu itu. Yang pertama itu ISMOA. ISMOA itu biasanya 2 tahun sekali yang ngadain ITB gitu ya. Dan gue dapet ini best oral presentation. Jadi dapet penghargaan presentasi terbaik. Sama satu lagi itu di Asian Physics Symposium. Ini dari ITB juga. Biasanya 2 tahun sekali juga. Kayak gitu. Nah, terus setelah gue lulus, gue nyari-nyari beasiswa kan. Nyari-nyari beasiswa. Tapi sambil nyari beasiswa itu gue sambil ngelanjutin riset. Karena gue ngerasa IPK gue tuh kalau buat bersaing nyari beasiswa tuh belum belum nggak gede-gede amat. Pas gue lulus itu gue masih bisa berhasil memperbaiki IPK gue sampai 3,5 dari tadi pas jatuhnya banyak itu. Jadi kayak gue di semester terakhir tuh bener-bener fokus memperbaiki akademik lah. Tapi gue ngerasa 3,5 itu belum cukup. Apalagi Erasmus itu saingannya bukan cuma Indonesia doang. Beda sama LPDP. Kalau LPDP kan saingannya sesama orang Indonesia kan.
Kalau Erasmus itu ya saingannya antar dunia. Kayak contoh di Europhotonics ini, itu kuotanya per tahun itu cuma 20 orang yang dapat. Tapi pendaftarnya bukan cuma dari Indonesia, ada dari Bangladesh, ada dari Meksiko, ada dari Amerika, ada dari Eropanya juga, ada dari Cina gitu. Jadi kayak gue ngerasa IP doang belum cukup. Nah di situ akhirnya gue bilang ke Pak Alex, Pak saya pengen lanjutin risetnya kalau bisa sampai terbit paper. Nah jadi selama 1 tahun setelah gue lulus, nggak full 1 tahun juga sih, gue masih ngelanjutin risetnya dan waktu itu gue diberangkatin sama Pak Alex ke Belanda buat buat ngambil data eksperimen. Nah ini gue ketemu sama Pak David secara langsung akhirnya di Belanda, gitu ya. Dan di samping itu gue juga sambil ngisi waktu karena waktu itu gue juga banyak ngajar buat ngumpulin duit dan video-video ngajar gue upload aja ke YouTube gitu. Nah ini adalah sekolah beasiswa yang gue kejar. Jadi setelah gue lulus itu dari pas gue di KAIS awalnya gue pengen lanjut studi ke KAIS doang karena gue taunya yang dapat uangnya gede itu di KAIS. Tapi setelah gue lulus S1, habis gue sidang, itu Pak David nawarin gue posisi S3 di Belanda. Kamu mau nggak S3 tempat saya? Kata Pak David gitu. Terus gue riset, ternyata S3 di Belanda itu gajinya lebih gede lagi. Di tempatnya Pak David itu dia ngasih gajinya itu sekitar 2.700 euro per bulan. Dan itu bebas pajak. Artinya 2.700 euro itu kalau dikonvert ke rupiah sekitar 40 jutaan lah. Makanya kayak wow, oke, ini kayaknya lebih menguntungkan nih. Akhirnya gue tetap daftar ke KAIS, tapi juga sambil nyari beasiswa alternatif yang bisa, seenggaknya gue bisa berangkat ke Eropa gitu. Dan ada banyak beasiswa yang waktu itu gue kejar di saat yang bersamaan. Sampai akhirnya gue dapetnya Eurocolonics. Kayak gitu. Ya mungkin itu. Sisanya kalau misalkan ada yang mau ditanya, silakan tanyain aja. Terutama kalau misalkan penasaran tentang beasiswanya. Dan kalau misalkan lu pengen connect ke gue, ini ada banyak sosmed gue yang bisa lu hubungi. Kayak gitu. Thank you ya. Oke, oke, udah Kak. Ya, Oke, baik. Terima kasih Kak Dharma atas pemaparannya. Mungkin eh, teman-teman banyak yang bisa kita pelajari ya dari perjalanan akademik Kak Dharma sampai saat ini, yang mana dulu apa cukup aktif di berbagai kegiatan, entah itu di Himavi ataupun juga banyak di kegiatan yang lainnya, ya. Misalkan kegiatan apa, Pengmasnya kegiatan di Fisika Bumi. Terus juga Kak Dharma tadi sempat ada apa sih namanya, mau pindah kakak gitu ya dari teoritik kemudian ke fisika bumi kemudian ke tiba-tiba di akhirnya pindah ke fotonik gitu. Itu kan apa ya, eh, cukup langka juga ya kejadian kayak gitu. Terus juga tapi dampaknya juga apa ya, cukup tidak mulus ya perjalanan Kak Dharma ini. Eh, jadi berdampak di IPK beliau. Eh, ya mungkin ini jadi motivasi juga ya teman-teman buat kita dan buat aku sendiri. Yang mana mungkin kita kalau ada mata kuliah yang ngulang itu mungkin ngerasa dunia tuh mau runtuh. Ternyata dari sini tuh kita bisa belajar bahwa sebenarnya yang terpenting itu adalah bagaimana kita memperbanyak pengalaman gitu ya, selama kita menjadi mahasiswa. Mungkin itu ya yang aku tangkap gitu ya, yang bisa aku pelajari dari Kak Dharma. Oke, mungkin sembari teman-teman mau nyiapin pertanyaan, mungkin dari aku dulu Kak mau nanya. Sebenarnya kan tadi yang Kakak bilang, kan bidang fotonik itu banyak ya kayak. Bidang hmm. fotonik itu bisa di semikonduktor, bisa di sensing, bisa di biomedis dan segala macam. Dan tadi juga kakak bilang di bidang fotonik itu kita nanti kalau nggak salah ya kayak bakal bekerja sama dengan company dan itu digaji gitu. Nah jadi sebenarnya menurut kakak ya, menurut pandangan kakak sebenarnya antara Indonesia dan luar negeri, antara riset, antara pendidikan dan juga bidang industri itu tuh gapnya gimana tuh perbandingan? Gapnya. Kalau gapnya itu menurut gua agak jauh. Jadi gini, salah satu alasan kenapa gua nyari abis lulus tuh langsung kayak gacor banget nyari beasiswa sampai sampai 5 beasiswa tadi gua kejar gitu kan ya. Itu karena kalau misalkan gua nyari pekerjaan yang riset terkait dengan fotonik di Indonesia, sebenarnya ada marketnya, tapi nggak seberapa gitu.
kompetisinya susah tuh yang pertama. Terus yang kedua adalah ya gajinya juga kecil. Kayak contoh gue kasih salah satu company terbesar fotonik yang ada di Indonesia. Itu namanya Nixlab. Gue tulis nih, Nixlab. Mungkin ada yang tertarik buat apply ke sana nanti pas sudah lulus. Nah, Nixlab ini foundernya itu adalah namanya Pak Andri Mahendra, dan waktu itu gue waktu waktu di Belanda gue ketemu secara langsung karena ternyata dia temannya Pak David Marpaung waktu waktu lagi S3. Nah, Nixlab ini dia ngasih gajinya itu buat fresh graduate itu ya ya sekitar UMR Jakarta atau UMR Bandung atau di atas dikit. Itu sekitar 5 juta rupiah atau 6 juta rupiah per bulan. Dan ternyata bukan cuma Nixlab doang, tapi emang banyak company di Indonesia yang kalau misalkan kalian terjunnya ke bidang yang terkait dengan keilmuan fisika, yang keilmuan fisikanya masih kepake banget, itu gajinya emang kecil. Teman gue ada yang kerjanya di Batari, atau Batari gak? Batari itu kayak eh, perusahaan riset baterai gitu ya. Itu dia juga dapatnya, ya baterai dan sel surya. Itu dia juga dapatnya kayak gajinya UMR Banten waktu itu, sekitar 4,5 juta atau 5 jutaan. Dan ada lagi perusahaan apa ya, yang punyanya alumni S3 Fisika ITB, gue lupa namanya. AMI Scientific. AMI Scientific itu kan punya alumni ITB juga ya. Ya, Kalif, punyanya Kalif. Itu juga sama gajinya UMR. Gitu. Jadi kalau misalkan buat fresh graduate, buat pengen dapat uang gede, agak susah. Kecuali kalau kalian ya udah pengen melepas keilmuan fisika dan kerja apa aja, pindah bidang. Kalau misalkan pindah bidang itu gajinya masih bisa dapat gede. Kayak contoh teman gue ada yang kerja di media master gitu kan. Itu dia bisa dapat 8 juta, 9 juta per bulan. Atau misalkan kerja di bank jadi officer development program, jadi ODP. Itu gajinya bisa 8 juta per bulan. Atau jadi manajemen trainee gitu. Itu gajinya juga bisa 7 juta ke atas per bulan. Gitu. Tapi ya dengan tadi resiko kalau kalian bekerjanya bukan dengan bidang yang kalian suka. Sorry, bukan yang kalian suka ya, tapi bukan sesuai dengan bidang keilmuan fisika. Mungkin kalian lebih suka dengan bidang yang kayak tadi gitu. Kayak misalkan oh ternyata pas udah lulus lebih pengen berkarya berkarya di media gitu karena kalian sukanya media. Ya berarti kejar ke sana kayak gitu. Nah, sementara aku kan pengennya fisika. Jadi meskipun ada marketnya, itu gajinya kecil dibandingkan sama kalau misalkan aku keluar ke bidang lain. Beda sama luar negeri. Kalau di luar negeri, terutama di Eropa, itu relasi antara akademisi dengan industri sangat terikat kuat. Contoh kecilnya aja, di University of Twente, Belanda, itu dia punya company di dalamnya namanya Lyonix. Lyonix. Lyonix International. Nah, Lyonix International ini perusahaan semikonduktor. Dia ngeproduksi chip fotonik, ngeproduksi banyak material semikonduktor sama silikon wafer gitu. Nah, tapi si Lyonix ini yang ngejalanin fabrikasinya, proses produksinya, itu siapa? Itu adalah mahasiswa S3 yang kuliahnya di Twente gitu. Jadi jadi antara akademisi sama industri itu nggak kepisah. Dan karena antara akademisi dan industri nggak kepisah, akhirnya adalah akademisi yang berkecimpung di industri tadi itu juga dapat penghasilan yang lebih gede gitu. Kayak misalkan tadi aku bilang PhD atau S3 di apa di Twente bisa dapat 40 juta per bulan. Kan gapnya kalau dibandingkan sama fresh graduate kerja di misalkan di Nixlab tadi cuma 6 juta gitu. Kayak gitu. Makanya kayak gapnya masih jauh banget. Karena yang aku lihat kalau di Indonesia itu antara industri-industri yang sifatnya deep tech kayak tadi, deep tech yang butuh ilmu saintifik yang kuat dan banyak melibatkan R&D-nya, research and development, itu masih sedikit satu. Dan yang kedua adalah masih disconnected sama akademisi. Kecuali mungkin di beberapa fakultas ya, kayak misalkan FTTM banyak banyak juga akademisinya, dosen-dosennya juga terlibat sama proyek pembangunan pertambangan gitu. Tapi sayangnya untuk fisika nggak sebanyak mereka kayak gitu sih. Kecuali yang fisika bumi ya. Oke, oke, makasih Kak. Jadi sebenarnya ada perbedaan antara gap ya Kak di bidang akademis antara di negara Indonesia dan negara luar. Ternyata di luar Hmm. negeri itu mereka apa ya? eh,
menganggap akademik dan industri itu saling beririsan gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Hmm. Oke, mungkin dari kawan-kawan yang di sini ada yang mau ditanyain dulu ke Kak Darmo. Oke, Phil, silakan. Phil. Oke Kak, jadi aku mungkin mau nanya ini sih, kayak culture di labnya tuh gimana sih Kak? Kayak kan ada beberapa lab itu, biasanya kalau saya yang inilah ya, yang biasanya di Jepang itu kan dia emang teratur tuh, kayak dia jam 9 on time udah di lab, terus selesai jam 5. Kadang-kadang ada juga lab mungkin yang aku pernah denger ya, kalau lab-lab di Europe itu, mungkin di Jerman tuh biasanya dia lebih santai, jadi kayak bebas mau kapan aja bisa mau sampai tengah malam untuk filtrasi atau gimana-gimana. Nah, kalau culture di lab kakak itu gimana dan apakah kakak sesering itu buat ke lab dan juga kalau kayak eh, gimana sih suasana belajar di sana? Apa sekompetitif? ITB kan hitungannya kompetitif ya. Kalau kita Hmm. bandingin sama di luar juga kompetitif banget. Nah, itu tuh gimana sih Kak suasana belajarnya gitu? Oke. Nah, ini ada sesuatu yang harus aku pisahkan. Yaitu pertama culture di lab dan belajar. Karena itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau dari pengalaman aku kan riset udah dua kali ya. Di KAIS sama di Belanda waktu itu. Ngerjain yang nge-labnya gitu. Nah, kalau waktu di KAIS, aku hoki waktu itu. Gara-gara dapet yang Profesor Minkyoso itu adalah profesor yang santai. Jadi nggak terlalu neken. Jadi kayak beliau itu meskipun orang Korea, tapi lebih stylenya itu lebih mirip orang Barat. Santai, yang penting ada progres. Begitu. Tapi beberapa temanku ada yang benar-benar ditekan sama profesornya. Kayak misalkan tiap hari harus datang lab meeting pagi-pagi. Jadi jadi biasanya itu mereka kayak gini. Kegiatan kita selama di KAIS itu adalah selain nge-lab, itu kita ada juga yang namanya journal club, terus ada juga yang namanya lab meeting, terus ada seminar. Nah, seminar itu biasanya ada pembicara dari luar datang ngasih seminar gitu. Nah, itu kita datang karena biasanya ngebuka topik sama apa sih namanya? Ngebuka chance buat kolaborasi. Kalau journal club itu biasanya internal dari lab membernya itu satu-satu bakal ngebahas jurnal per minggu. Jadi kayak presentasi, dia habis baca jurnal apa, dijelasin tuh secara detail isi jurnalnya. Terus kalau lab meeting itu biasanya kita meeting satu lab itu presentasi tentang progres riset kayak gitu. Sama satu lagi yang nge-lab ya kerja di labnya. Nah, teman-temanku beberapa itu adalah diwajibin tuh datang semuanya. Kayak jurnal club seminggu mereka bisa sampai 3 kali. Jadi kayak 3 kali harus nyiapin materi buat bahas jurnal. Terus kayak seminggu lab meeting bisa 2 kali. Terus apa sih namanya? Kayak seminar juga tiap ada seminar tuh harus ikut kayak gitu. Tapi di saat yang bersamaan pas lab meeting juga harus ada progres. Jadi mereka tuh berat. Supervisornya tuh yang termasuk Asian value banget gitu loh. Beda sama yang supervisorku yang cuma lab meetingnya seminggu sekali, jurnal club seminggu sekali, dan aku nggak diwajibin presentasi waktu itu. Tapi diwajibin datang aja kayak gitu. Itu kalau di KAIS. Kalau Jepang, aku kurang tahu gimana. Cuma banyak yang bilang kulturnya nggak jauh beda sama sama di Korea atau di KAIS gitu. Jadi sama-sama lebih kompetitif. Aku tuh dapat testimoninya kalau Jepang itu dari Panurasan. Panurasan kan S3 di Jepang ya. Beliau bilang kita tuh harus benar-benar ada di lab sebelum senseinya itu atau profesor kita tuh datang ke lab pagi-pagi. Dan baru boleh pulang itu setelah senseinya itu pulang gitu. Itu kalau di labnya Panurasan waktu itu beliau cerita. Jadi kalau misalkan senseinya datang jam 8 pagi, ya kita harus sebelum jam 8 tuh udah di lab. Senseinya pulang jam 12 malam, kita baru boleh pulang. Jam jam gitu, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan di Eropa, waktu aku di Belanda, itu ternyata kulturnya 180 derajat kebalik. Santainya tuh bener-bener santai parah. Kita nggak ada jam kerja. Kecuali buat mahasiswa-mahasiswa yang apa yang risetnya itu butuh 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 pakai fasilitas clean room atau fasilitas buat fabrikasi kayak material yang ukurannya nanometer gitu segala macam. Itu beroperasinya cuma dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi mereka mau nggak mau ngikutin jadwal clean roomnya. Karena clean room itu satu kampus cuma ada satu dan dipakai sama seluruh departemen dan juga sama company yang Lyonix-nya tadi gitu. Makanya jadwalnya strict. Tapi kalau aku waktu itu kan cuma ngerjain karakterisasi aja. Jadi udah ada sampel yang jadi, aku karakterisasi. Itu jam kerjanya fleksibel. Kayak aku nggak dikasih batasan harus kerja sehari berapa jam. Cuma dikasih target. Oh, kamu durasi internshipnya segini, 1 bulan target kamu ini. Ya udah,
terserah aku pengen kayak gimana. Dan waktu itu aku kayak datang tuh pas pas jam makan siang, pas lunch jam 12 jam 1, terus baliknya jam 9 malam gitu, atau enggak jam 6 sore, tergantung lagi, tergantung moodnya lagi gimana. Kalau eksperimennya stuck gitu udah mumet, ya udah pulang pulang lebih cepat. Tapi kalau eksperimennya lagi gacor nih, kayak wah datanya bagus, jadi semangat ngerjain, itu bisa sampai jam 10 malam gitu. Kayak gitu. Jadi kayak, dan tapi itu berdasarkan keinginan sendiri, jadi nggak ditekan sama profesornya. Jadi profesor tuh cuma, pada David waktu itu cuma ngasih ngasih apa ngasih target, kita bebas mau ngapain. Dan itu juga berlaku buat mahasiswa PhD yang lain. Kayak teman-temanku juga kebanyakan pada datang siang, kayak jam 10 jam 11 gitu. Yang datang paling pagi 8 orang, jam 8 tuh ada. Tapi dia tuh kayak mahasiswa baru gitu loh, kayak mahasiswa S3 yang baru masuk situ. Jadi mungkin belum ketularan kultur malesnya orang Belanda kayak gitu. Nah, itu perbedaan tuh antara Asia sama Belanda atau Eropa. Nah, tapi itu kalau kultur nge-lab. Beda beda lagi sama kultur kultur belajar. Sekarang aku di Perancis itu belajarnya nggak lebih santai dari ITB, lebih susah. Kayak tadi kan aku tunjukin tuh, satu semester tuh dapat berapa matkul kan. Semester 1 tuh aku dapat 7 matkul. 7 matkul itu kayak jadwalnya sehari itu bisa 8 jam kelas. Sehari 8 jam selama 5 hari berturut-turut, belum ditambah sama labnya. Labnya itu praktikum tuh bener-bener kacau. Dalam artian kan kalau praktikum ekvis, kalian masih ada asisten yang ngebantuin. Kalau kita di sini level S2 praktikum itu cuma dikasih modul, datang ke lab, ya udah kerjain. Profesornya ada di lab cuma ngeliatin doang. Dia nggak bakal nuntun, nggak bakal apa. Cuma cuma bakal ba- bahkan bakal nguji. Kayak misalkan kita stuck nih, dia bakal nguji kenapa kamu stuck. Kamu udah baca modulnya belum gitu. Jadi kayak gitu. Dan sistem penilaiannya juga di Perancis tuh agak ampas ya. Dalam artian mereka itu nggak beda sama ITB. Kalau ITB kan enak, kalian masih ada tugas, kuis, UTS, UAS, sama RBL gitu ya. Ada 5 komponen penilaian. Kalian gagal di UTS masih bisa kejar di UAS, masih bisa maksimalin komponen nilai lainnya. Kalau di Perancis itu studinya itu adalah satu semester cuma satu kali ujian aja, satu kali ujian. Jadi kalau kalau kalian lagi sakit pas lagi ujian gitu, atau nggak datang, atau misalkan underperform gitu kayak blunder pas ujian, ngulang ya udah ngulang. Nggak ada komponen penilaian lain yang buat nyelamatin kalian gitu. Jadi kayak kalau jadi sistemnya itu adalah kuliah 4 bulan, di akhir bulan keempat kita ujian semua semua matkul kayak gitu. Dan kuliahnya juga berat gara-gara jadwalnya padat tadi. Dapat 7 matkul di level S2 ya beda lah sama dapat 7 matkul di level S1 kayak gitu sih. Jadi kayak untuk untuk ketika kalian udah di fase nge-lab mungkin enak, tapi untuk di fase-fase studi kayak sekarang tuh berat. Karena emang pendidikan Eropa itu yang bikin beda sama sistem pendidikan di Indonesia, US, dan juga Asia gitu, Jepang sama Korea. Itu adalah Eropa tuh S1 sama S2-nya dipadetin, supaya nanti pas S3 itu kalian udah nggak usah ngambil matkul lagi. Jadi full selama 3 tahun S3 itu riset aja, kayak gitu. Beda sama di Asia, sama US itu kan S1, S2, S3-nya masih ngambil matkul, tapi sambil ngerjain riset juga gitu. Kayak gitu. Yang gitu sih bedanya. Oke, gimana dulu? Aman? Aman sih. Berarti aku mungkin follow up question sih Kak. Berarti seharusnya kalau satu kan kalau kakak sendiri itu culture shock nggak perbedaan antara pace belajarnya itu? Karena kan kakak bilang kan ya bener sih di TB sendiri kan kalau S2 juga matkul palingan cuma 5 berapa enggak 5 juga sih 3 atau 4 lah. Nah sedangkan kan itu 7 dan tingkat S2 ya pasti susah. Nah itu kakak gimana tuh ngimbangin pace-nya? Atau nggak bagi waktu deh, bagi waktu untuk lab, bagi waktu untuk belajar buat ujian gitu. Hmm. Jujur ya, jujur. Aku masih adaptasi juga. Dan kemarin tuh ngulang 3 matkul. Jadi kayak aku udah waktu tingkat akhir di ITB semester 7 sama 8 gitu, aku udah bisa wah sih riset sampai ikut konferensi internasional dan lulus semua matkul gitu dan memperbaiki IP. Kayak istilahnya di tahun terakhir ITB tuh kayak udah bisa menguasai pacingnya ITB. Tapi pas di sini tiba-tiba kena culture shock kayak gitu dengan pacing yang lebih cepat dan lebih lebih apa ya lebih gede pressure-nya.
itu jadi berantakan lagi. Dan kemarin ngulang 3 matkul aku, jujur ya, semester 1. Dan sistem ngulangnya itu juga harus, ini yang aku harus kasih tahu ya. Sistem ngulang di Prancis ini juga menyebalkan. Kalau di ITB kan kita ngulang matkul ya udah ngambil matkul lagi dari awal, belajar lagi kan sama dosennya. Terus nanti kalau lulus apa, dan mengikuti segala sistem penilaiannya lagi dan juga pembelajaran gitu. Kalau di sini ngulang matkul itu adalah kalian cuma ngulang ujiannya aja. Jadi aku ngulang 3 matkul di semester 1, itu nanti bukan berarti aku ngambil matkulnya lagi di semester 3 atau semester 2, tapi harus belajar sendiri di akhir semester 2 setelah ujian semester 2 selesai, nanti minggu depannya itu ujian ngulang semuanya. Kayak gitu. Jadi kayak harus ngejar sendiri. Dan semester 2 ini aku dapat 10 matkul. Jadi kayak 10 matkul ditambah 3 yang ngulang 13. Dan jujur emang masih adaptasi sih. Cuma ya yang bisa aku saranin gitu ya. Itu aku ngulang matkulnya, itu adalah 3 matkul yang ngulang itu ngulangnya pas UTS-nya. Dan aku mencoba adaptasinya itu adalah setelah UTS menuju UAS, itu coba perbaiki pacing belajarnya itu dengan ya udah rajin aja datang ke kelas. Jangan sampai skip satupun. Dan setelah selesai kelas itu minimal belajar sedikit, 2 jam aja, nggak usah lama-lama. Yang penting buat review materi. Dan untungnya berhasil ya, bisa masih bisa lulus beberapa matkul yang buat UASnya ini. Meskipun nilainya ngepas juga sih gara-gara susah. Jadi di Prancis juga sistem penilaian itu adalah nilainya itu bukan A B C D E lagi, tapi beda sama Indonesia. Tapi nilainya itu adalah dari 0 sampai 20. Buat lulus itu minimal nilai kalian 10 dari 20 kayak gitu. Dan buat dapat nilai di atas 16 itu adalah hampir hampir mustahil. Itu buat yang benar-benar imba aja imba banget kayak gitu. Jadi ya aku juga masih adaptasi sih. Cuma yang mulai aku temukan polanya itu yang bisa membuat aku selamat di UAS ya tadi. Masuk kelas rajin, setelah masuk kelas itu cepat-cepat belajar ulang lagi. Nggak usah lama-lama kayak 2 jam, 3 jam sehari. Kayak gitu. Gitu sih. Oke, gimana Adrian? Ada lagi pertanyaan dari Adriel? Dari aku cukup sih, mungkin yang lain dulu aja. Nah, itu kayak ada dari abang. Oke, mungkin bagi kawan-kawan yang lain yang mau bertanya silakan ditanyain aja. Itu mungkin ada yang bertanya Kak di kolom chat, mungkin aku bacain aja. Hmm. Kak izin bertanya, untuk beasiswa Erasmus prosedurnya gimana dan kira-kira apakah beasiswanya ketat nggak Kak? Oke, boleh di Ketat, ketatnya tuh gimana maksudnya? boleh Eh, dari Abar ya, mau nyampein secara langsung atau via chat. Hmm. kayak peluang keterimanya apakah gede sama peminatnya banyak atau enggak gitu sih Kak. Oke, peminatnya pasti banyak. Karena saingan kita kan bukan cuma orang Indonesia ya. Tapi ada orang-orang luar negeri juga. Tapi peluang keterimanya aku nggak tahu berapa. Cuma sebagai perbandingan, tahun angkatan aku tahun 2024 kemarin itu yang keterima itu ada tuh sekitar 70 orang dari Indonesia. Yang tersebar di seluruh Eropa gitu, di seluruh program Erasmus macam-macam. Dan buat program aku sendiri Europhotonics itu ada 2 orang. Aku sama satu lagi anak anak UI waktu itu. Gitu. Jadi tentunya seleksinya itu lebih ketat dibandingkan beasiswa lain kayak misalkan LPDP atau misalkan KAIS. Karena ya tadi saingannya banyak. Terus negara-negaranya juga bukan cuma Indonesia doang, nggak dibatasi Indonesia doang. Tapi ada tapinya. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan kriteria kita bisa keterima atau enggak. Salah satunya itu adalah di Europhotonics itu ITB itu kerjasama loh. Jadi kalau misalkan kalian cek di website Europhotonics itu ada partner university. Partner university itu adalah kampus-kampus di mana kita bakal kuliah nanti gitu, yang 5 kampus aku sebutin tadi. Sama ada secondary partner university. Secondary partner university itu adalah kampus-kampus yang waktu semester 4 nanti kan kita bisa ngerjain tesis ya. Kita bisa ngerjain tesis di kampus-kampus tadi gitu kalau pengen. Dan Indonesia ITB itu termasuk salah satu partnernya kayak gitu. Nah, jadi ITB itu bakal dapat prioritas lebih tinggi kalau misalkan ada mahasiswanya yang daftar dibandingkan kampus lain di Indonesia kayak gitu. Sama
Meskipun semua negara itu bisa daftar gitu ya ke Europhotonics, tapi ada batasannya juga. Batasannya itu adalah kayak satu negara itu maksimal cuma bisa keterima 3 orang di tahun yang sama. Kayak tahun ini kan Indonesia ada aku, sorry, bukan tahun ini, tahun kemarin ya, 2024. Indonesia tuh ada aku sama teman aku di yang di UI satu. Berarti bisa 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 ada orang Indonesia satu lagi tuh yang keterima gitu. Tapi kalau misalkan udah ada 3 orang yang keterima, berarti ya udah nggak mungkin ada yang keterima lagi kayak gitu. Jadi faktor penentunya itu tadi, apakah si kampus yang kita tuju tadi, apa di program Erasmus yang kita tuju, dicek tuh ke dalam programnya kampusnya itu ada histori kerja sama nggak sama ITB di salah satu kampusnya. Kalau ada itu bisa naikin peluang. Terus yang kedua ya tadi kompetisinya itu juga, lihat persebaran distribusi negaranya paling paling banyak yang mana. Kalau Indonesia masih sedikit distribusi penerima apa yang masuk ke program tadi, itu berarti chance kita juga masih ada. Masih masih lebih bagus lah dibandingkan kalau negaranya tuh crowded. Kayak contoh Europhotonics itu dia programnya kan udah ada dari tahun 2000 berapa ya? Lupa. 2008 kalau nggak salah. 2008 sampai 2024 itu baru ada 3 orang dari Indonesia yang ke sana gitu. Yang yang masuk ke programnya. Sam, ditambah sama aku dan temanku berarti jadi 5. Artinya kan masih sedikit tuh orang Indonesia yang daftar. Jadi kalau kita daftar itu dapat prioritas tambahan. Beda sama India, katakanlah. India itu yang daftar ke Europhotonics sudah sampai 30 orang lebih. Jadi kuota buat India tuh kayak dikurangin. Kayak gitu. Itu dari segi ketetatannya ya. Jadi buat buat ngecek keketatannya itu agak rumit memang. Nah, kalau dari prosedurnya gimana? Ya kayak pada beasiswa pada umumnya. Biasanya itu Erasmus itu buka pendaftaran periodenya itu antara bulan November sampai bulan April, bergantung sama programnya. Dan tiap program itu beda-beda. Ini yang ngebedain Erasmus sama beasiswa lain sama kayak LPDP. Kalau LPDP itu kan serentak ya. Kayak misalkan LPDP itu buka pendaftaran yang periode sekarang itu bulan Januari sampai bulan Maret. Ya udah berarti bulan Maret tuh tutup semua. Untuk semua kampus, untuk semua awardee entah perginya kemana aja gitu. Kalau di Erasmus itu setiap program itu dia punya otonomi sendiri-sendiri. Nah, aku kan daftar Erasmus tuh ada 2 tahun kemarin. Yang pertama itu Europhotonics, sama satu lagi namanya Quantim. Itu Europhotonics sama Quantim meskipun sama-sama ada program Erasmus, tapi mereka tuh punya seleksi masing-masing, sama punya timeline masing-masing. Europhotonics itu bukannya itu November sampai Februari, Quantum itu bukannya Februari sampai April gitu. Jadi timelinenya beda. Jadi kalian harus cek masing-masing ke websitenya. Tapi in general, secara umum, prosedur mereka itu meskipun seleksinya masing-masing, itu terdiri dari seleksi berkas. Setelah seleksi berkas itu baru ada tahap interview. Tapi nggak semua program tuh ada tahap interview. Ada yang habis seleksi berkas ya udah langsung lulus. Selamat dapat dapat apa dapat beasiswa gitu. Ada yang habis seleksi berkas itu dia ini dulu apa sih namanya interview dulu. Nah, Quantim itu nggak ada interview. Jadi habis seleksi berkas itu aku langsung dapat pengumuman udah dapat apa Anda keterima gitu. Tapi yang Europhotonics itu habis pengumuman dikasih tahu dulu kalau kalau kamu kalau Anda harus ikut tahap interview dulu kayak gitu. Baru habis interview nanti ke pengumuman dapat beasiswanya atau enggak kayak gitu. Jadi intinya prosedurnya adalah ya tadi cek di sekitar bulan November sampai April programnya yang buka apa aja dan timeline sampai mana aja dan ya udah tinggal submit berkasnya di websitenya masing-masing gitu. Kalau Europhotonics ya berarti website Europhotonics, kalau Quantim di website Quantim kayak gitu. Dan berkasnya itu mirip-mirip. Yang pasti diminta tuh transkrip itu pasti. Biasanya itu yang diminta juga adalah motivation letter atau surat motivasi gitu. Kayak kenapa sih kita pengen daftar beasiswa itu kayak bikin 2 halaman esai gitu. Terus biasanya tes bahasa Inggris, surat tes bahasa Inggris gitu ya, IELTS atau TOEFL. Dan kalau IELTS itu rata-rata mereka mintanya 6,5, 6,5 nilai minimumnya. Sama surat yang menandakan kita akan lulus atau sudah lulus. Kalau misalkan kayak aku jatuhnya, aku kan lulusnya 2023. Tapi daftar Europhotonicsnya 2024. Berarti yang dicantumin itu ijazah. Tapi kalau misalkan kalian, apa sih namanya, lulusnya 2023 dan pengen daftar yang tahun 2023, sorry, akan lulus di 2023,
Tapi pengen daftar Europhotosnya tahun 2023 itu bisa pakai surat expected graduation. Kayak perkiraan akan lulus tuh kapan. Nah itu bisa minta ke TU Fisika. Bilang aja kepada Dan, Pak saya pengen minta surat ini buat daftar beasiswa gitu. Kayak gitu. Tapi biasanya ada juga dokumen-dokumen lain yang diminta. Dan itu dokumen-dokumen lain yang di luar yang aku sebutin tadi itu biasanya beda-beda bergantung programnya. Jadi harus dicek secara detail. Cuma secara umum tadi, dokumen yang aku sebutin tadi itu ada. Begitu. Ada lagi pertanyaannya? Oke, dari Cukup, Kak. teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain lagi? Yang di sini ada yang mau ditanyain lagi? Aku boleh nanya lagi nggak kak kira-kira? Boleh, Ya. silakan. Kira-kira kakak masih mau balik ke Indonesia kerja di BRIN atau kira-kira mau diaspora nggak di luar? Karena kan secara riset ya, Indonesia pun kan jelek ya. Mau di segi BRIN juga masih kurang lah fundingnya. Apalagi kita sebagai orang fisika gitu. Nah, Hmm. kira-kira kakak tuh masih mau nggak balik ke Indonesia? Atau menurut kakak, udahlah ambil doctoral degree di luar, terus udah tinggal di sana gitu. Nih, tebak-tebakan. Kenapa aku daftar Erasmus? Bukan LPDP. Karena nggak wajib balik sih kalau Erasmus. Iya. LPDP sama Erasmus itu kalau dibandingin dari segi duit gitu ya. Itu fundingnya lebih gede LPDP sebenarnya. Karena Erasmus itu kan tadi aku bilang dapat uangnya itu 22 juta per bulan. Sama asuransi gitu ya. Sama kita udah nggak usah bayar UKT lagi. Tapi kayak tiket pesawat, terus apa sih namanya kalau misalkan kita ikut konferensi, publish paper, dan lain-lain gitu ya. Itu kita harus bayar sendiri. Dan nggak murah. Tiket pesawat itu kayak kemarin dan bulan pertama dan biaya administrasi lainnya itu aku habis sekitar 20 juta lebih kayak gitu. Beda sama LPDP. LPDP itu semuanya dibayarin. Uang keberangkatan, kalau misalkan kita ikut konferensi dibayarin buat 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 tiket pesawat sama hotelnya, buat daftar konferensinya, buat publish paper dibayarin, bikin disertasi dibayarin. Kalau bawa istri dibayarin sekitar 10% dari total gaji gitu ya. Jadi kayak bener-bener gacor LPDP tuh. Nah, cuma tadi wajib pulang. Kalau Erasmus enggak. Nah, tapi bukan berarti aku nggak pengen pulang ya. Sebenarnya pengen. Cuma masih nggak yakin aja bakal pulang atau enggak. Jadi daripada udah diwajibin dari awal buat balik gitu dan tapi nggak tahu bakal pulang atau enggak, mendingan aku ambil yang nggak ada kewajiban dulu gitu. Karena nanti kalau misalkan endingnya pengen pulang ya udah tinggal pulang aja. Daripada aku udah diwajibin pulang tapi ternyata endingnya nggak pengen pulang gitu, kan lebih repot kayak gitu. Cuma ada trik yang aku kepikiran buat pengen lakuin gini. Jadi di luar dulu agak lama, kayak misalkan 10 tahun gitu ya. Kayak misalkan kita ngambil S2, setelah S2 itu S3 dulu, tapi S3 di Eropa, karena S3 di Eropa itu gajinya gede, beda sama katakanlah di US gitu. Yang gajinya gede tapi biaya hidupnya tuh mepet banget sama gaji. Nah setelah S3 gitu, misalkan kita ngambil postdoc atau misalkan kerja di industri yang gajinya lebih gede lagi. Bisa sekitar sampai 5.000 euro per bulan. Kalau kerja di industri di Eropa. 5.000 euro itu 1 euro sekitar 16.000, hitungnya sendiri berapa. Kayak gitu. Nanti setelah 5 tahun, 10 tahun kerja di luar baru pulang. Terus kerja di BRIN. Karena trik ini dilakukan oleh banyak senior researcher di BRIN yang apa yang ahli-ahli banget gitu. Kayak misalkan Pak Suharyo Sumowidakdo. Itu beliau udah riset di luar tuh agak lama, bertahun-tahun. Ngerjain fisika partikel, apa sih namanya? Fisika partikel eksperimen di CERN dan segala macam. Jadi pas pulang pun, dia punya, apa, bukan cuma jadi pegawai di BRIN, tapi juga punya pengaruh buat mengarahkan si BRIN ini, terutama di pusat riset fisika kuantum tuh, yang ngerjain fisika partikel eksperimennya itu pengen kemana gitu. Jadi group leader, kayak gitu. Kalau udah kayak gitu kan berarti, apa sih namanya? Pokoknya kalau udah punya pengaruh kayak tadi, ya kita bukan cuma pegawai yang digaji doang, tapi mungkin bisa juga ngontrol funding research-nya kayak gimana dan sebagainya macamnya. Ditambah, kita juga bisa dapat kolaborasi dari luar. Dan kolaborasi itu bukan selamanya kolaborasi riset ya, bisa aja kolaborasi sama industri gitu. Yang ujung-ujungnya duit lagi. Dan ending artinya, sekalipun kerja di Indonesia, kalau kita udah punya posisi yang tinggi, ya itu uangnya juga kenceng. Dengan biaya hidup Indonesia. Ngerti nggak? Kayak gitu. Jadi kayak, aku masih muda, sekarang keinginannya tuh masih pengen di luar dulu. Tapi mungkin nanti kalau udah tua,
ada keinginan buat balik juga gitu. Karena ya apa ya, meskipun enak di luar negeri, biaya hidup tinggi, sorry, gaji tinggi dan juga fasilitas lengkap gitu ya, kayak transportasi, nggak ada macet, udara polusi nggak ada gitu. Tapi tetap aja bakal kangen sama Indonesia. Sesimpel gini aja, di sini tuh nggak ada kayak ayam geprek gitu kan. Pengen makan mie goreng disadikin sambil ngopi itu nggak bisa gitu, nggak ada di sini. Kayak banyak hal-hal yang apa ya, bikin hidupnya itu berasa hambar gitu lah, meskipun fasilitas lengkap kayak gitu. Oke, gimana tuh? Ada pertanyaan lagi? Atau dari yang lain ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Ayo ditanya, dimanfaatkan sesi ini, kawan-kawan. Terutama nih yang tertarik di bidang fotonik, yang anak bimbingannya Pak Alex. Atau Ya, siapalah ya. yang mungkin anak 23 yang belum bingung gitu tentang, kan di fisika ada kakak fotonik ya. Itu mungkin kalian yang masih bingung di fotonik itu belajar apaan sih gitu. Itu boleh ditanyain ke kakaknya. Barangkali bisa tertarik kan. Oke, silakan Raya tanyain. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mungkin perkenalkan dulu aku Pasya dari Fisika 23. Mungkin aku penanya buat Kak Dharma. Kan Hmm. ah, aku kan masih semester 3 ya, masih awal-awal lah menuju semester 4. Kira-kira ada nggak sih penyesalan kakak gitu? Misalkan kayak kakak tuh berharap mungkin dari semester awal tuh udah mulai mau ngapain gitu. Soalnya jujur di tahap ini nih sekarang saya kayak lagi bingung-bingungnya lah. Kira-kira mau nargetin nih semester 4, semester 5, semester 6 dan seterusnya tuh bakal ngapain gitu biar nanti tuh sekiranya eh, apa ya kemungkinan sukses itu lebih besar gitu. Hmm. Mungkin sih ya. Oke. Agak berat nih pertanyaannya. Penyesalan terbesar aku itu tadi, nggak bisa ngimbangin akademik sama segala macam kegiatan yang udah aku lakuin tadi, gitu. Karena apa ya? Karena gini, meskipun aku pengalaman banyak, kayak tadi udah di Himafi ngejabat jadi ketua departemen, Yureka ngejabat jadi ketua apa R&D, PWiki ada, Pengmas pernah, proyekan pernah segala macam. Tapi kayak akademik itu tetap hal yang penting. Karena ya aku masuk jurusan fisika kan buat belajar fisika gitu. Dan itu kerasanya itu adalah ketika sekarang mulai studi lanjut ada beberapa pemahaman-pemahaman yang masih kurang. Itu buat apa, mau nggak mau harus belajar sendiri lagi dari awal. Sementara kalau misalkan dulu pas S1-nya aku belajar lebih serius, mungkin nggak seberat ini gitu buat ngulangnya. Kayak contoh, ada beberapa matkul yang aku lulus tapi nilainya ngepas. Ngepas banget standar lulus. Kayak misalkan fisika kuantum, nilainya cuma C gitu lulusnya. Nah, di sini ketemu lagi atomic physics gitu, matkulnya, fisika atom gitu. Yang mana isinya ternyata fisika kuantum semua. Jadi mau nggak mau aku kayak harus belajar sendiri lebih awal. Kayak misalkan tadinya belajar tentang teori perturbasi yang harusnya di ITB udah dipelajarin gitu. Terus misalkan belajar lagi tentang atom hidrogen, spektrumnya, solusi persamaan Schrodinger dan lain-lain gitu. Itu kayak aku jadi harus ngejar semuanya sendiri. Sementara dulu kalau di ITB aku serius, harusnya sekarang tuh tinggal lanjutin ke materi yang lebih advance-nya aja gitu. Jadi lebih gampang belajarnya kayak tadi. Jadi kayak tadi sih kayak lebih lebih ya nyeselnya tuh adalah nggak bisa dulu tuh nggak bisa bener-bener manage waktu dengan benar. Jadi akhirnya ada beberapa matkul akademik yang dikorbankan gitu. Dan lebih pentingnya lagi itu adalah gara-gara IPK aku ngepas, bukan ngepas ya, tapi maksudnya kalau buat beradu nyari beasiswa 3,5 itu agak agak kritis sih sebenarnya. IPK aku kan 3,5. Gara-gara IPK 3,5 itu kayak opsi buat daftar beasiswa ke tempat-tempat yang lebih 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 gacor gitu ya. Itu jadi terbatas juga. Kayak misalkan contoh, aku pengen ke US. Ke US-nya itu kayak misalkan ke Ivy League kayak Harvard, Pennsylvania atau MIT itu biasanya yang diminta IPK-nya yang 3,8 3,9 gitu. Yang bisa tembus ke sana. Dan di sana apa di sana juga apa ada funding dari kampusnya yang lebih gacor lagi dibandingkan Erasmus. Atau misalkan kayak si Arkananta kalau kalian kenal, Fisika 20. Arkananta dia dari S1 itu langsung loncat ke S3 di di Hong Kong, City University of Hong Kong.
Dan dia gaji gaji S3-nya dia dibandingkan sama uang Erasmus aku sekarang juga lebih kencang. Gitu. Lebih kencang gajinya dia gitu. Dia sekitar dapat 30-40 jutaan gitu lah per bulan gitu. Tapi buat buat bisa kayak dia dari S1 langsung loncat ke S3 gitu, itu butuh butuh kriteria khusus, yaitu harus masuk ke Bachelor of First Class Honor, yaitu yang IPK-nya 3,8 atau misalkan masuk 5 besar di angkatan gitu. Di angkatannya dia. Kayak gitu. Jadi kayak tadi, intinya adalah apa sih namanya? Meskipun aku tetap bisa dapat kesempatan kayak gini, studi lanjut. Tapi kalau misalkan dari awal masih bisa memaksimalkan akademik tanpa melepas pengalaman-pengalaman yang lain, yang mending dikejar aja gitu. Jadi kayak pengalaman di luar akademik itu penting, tapi jangan lupa tujuan kita kuliah kan ya buat akademik gitu. Jadi tetap jangan dilepas. Kayak gak apa-apa eksplorasi-eksplorasi bidang kakak ini kakak itu gitu. Terus kayak cobain project berhimpun atau ngapain gitu. Tapi kalau bisa ya akademiknya jangan jangan sampai ketinggalan juga gitu. Itu penyesalan aku soalnya kayak tadi. Gitu sih. Ya, makasih banyak Kak. Hmm. Oke, mungkin teman-teman yang lain yang di sini ada yang mau ditanyain lagi. Oke, ini sorry ya, aku pakai dua device mungkin agak aneh. Kelihatannya aku off mic tapi tiba-tiba ada suara. Ini Kak ada yang mau nanya. Aziz, ini mungkin nanya agak santai. Izin nanya Kak, nyinggung yang Kakak bilang kangen suasana nongkrong Sadikin. Apakah di sana ada komunitas Indo yang bikin hidup di sana kerasa nggak hambar? Atau di sana emang monoton fokus belajar? Gimana tuh Enggak Kak? kok. Apa sih namanya? Nggak mau nonton belajar aja. Biasanya aku juga ke gym gitu kan sama temen. Atau enggak kalau lagi apa lagi weekend gitu kita suka jalan-jalan bareng-bareng climbing atau enggak barbekyuan segala macam. Tapi bukan sama orang Indo, sama teman-teman sesama Erasmusku. Karena gimana ya, di sini tuh ada komunitas Indo. Biasanya di tiap negara gitu kan. Ada namanya PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kalau misalkan negaranya cukup gede kayak Prancis, biasanya PPI-nya itu dibagi berdasarkan kota. Kayak di Prancis kan gede ya. Jadi di tiap kota tuh ada PPI-nya. Cuma meskipun di tiap kota ada PPI-nya, jumlah jumlah warga PPI-nya pun itu sedikit banget. Dan kita punya kesibukan masing-masing dan jenjangnya pun beda-beda. Kayak contoh di Marseille, di Aix Marseille itu kan kotanya Marseille ya, di Prancisnya. Itu PPI-nya itu cuma sekitar 23 orang. Dan itu udah include kemarin anak IISMA. IISMA itu ada sekitar 9 orang atau 11 orang gitu. Jadi yang warga lokal tetap tinggal di sini tetap itu cuma 11 atau 12. Dan tersebar. Ada yang di kampus A, ada yang di kampus B. Oh ya, Aix Marseille itu kampusnya dia multi kampus mirip-mirip ITB. Dan satu kampusnya itu bisa di ujung-ujung kota gitu, jadi agak lebih jauh. Jadi kayak buat ngumpul tuh berat kalau misalkan main sesama orang Indonesia. Nah, akhirnya jadinya aku pelariannya adalah ya nongkrongnya sama teman-teman yang sesama Erasmus aja. Maksudnya yang di program Europhotonics gitu. Sama orang Meksiko, sama orang Pakistan, Bangladesh gitu kan. Dan tapi ya senongkrong-nongkrongnya sama mereka ya tetap bakal beda sama nongkrong apa ya, yang lingkungan yang bener-bener kita kenal, kita familiar, yang dari kecil tuh kita lahir di sana gitu. Ngerti nggak? Kayak misal gini, mereka tuh sekalinya ngajak nongkrong kayak ke bar, minum-minum gitu kan. Kalau aku kan nggak suka ya yang kayak gitu. Jadi kayak kalau mereka ngajak nongkrongnya ke sana nggak ikutan. Tapi kalau misalkan mereka ngajak nongkrongnya kayak climbing gitu, nah itu baru ikutan gitu. Jadi nggak setiap saat aku bisa bisa ikutan main sama mereka. Nggak setiap hari gitu. Beda sama Sadikin kan, aku ngekos di Cis itu lapar dikit tinggal ke Sadikin, orang bocah hima aku biasanya pada di sana banyak gitu. Bisa kapan aja jadinya. Jadi bisa tiap hari gitu. Dan juga pas nongkrong gitu ya bahan obrolannya beda, agak agak kurang nyambung. Kayak yang kalau misalkan sama-sama orang Indonesia kan ya bisa kita ngomongin Jokowi gitu atau ngomongin tentang kebijakan-kebijakan makan siang gratis atau sejenisnya gitu kan. Tapi kalau misalkan nongkrong sama orang Meksiko gitu, kita ngomongin kayak gitu kan nggak nyambung. Jadi kayak yang dibahas topiknya pun jadi lebih mengkerucut lagi. Kayak misalkan bahas-bahas yang kita sama-sama tahu, kayak misalkan bahas game kayak gitu. Dan gamenya pun nggak semua game. Mereka nggak main Mobile Legends. Jadi yang aku bahas cuma game-game yang terkenal kayak misalkan Wukong gitu kan, segala macam. Kayak gitu sih. Jadi meskipun di sini ada komunitas, tetap aja
bakal beda sama komunitas yang dimana kita tuh emang orang-orangnya udah kita kenal dari kita lahir, ngerti nggak? Kayak gitu sih. Oke, gimana Jis? Ada yang mau ditanya lagi Jis? Oh iya, Pak, saya boleh nanya nggak, Pak? Oke, Hmm. silakan. Iya, Silakan. jadi perkenalkan aku Matthew dari Fisika 22. Pak. Jadi sebenarnya saya itu sangat membenci fisika ya, jujur ya. Dan semester lalu tuh bener-bener apa ya, nggak punya cara ngadepin demotnya gitu loh, Pak. Kayak tiap hari tuh ya ada sih sebenarnya kayak nggak mau masuk kuliah, cuman saya paksa. Tapi ya secara perlahan-lahan kan ya menguras tenaga juga kayak gitu. Jadi demo tiap hari tapi paksain tetap kuliah terus gitu kan, itu Hmm. loh. Dan saya tuh udah sih bingung gitu cara ngadepinnya gitu, karena ya jujur menyiksa sih gitu. Itu pertanyaan pertama ya Kak, untuk ngadepin strategi apa ya buat ngadepin hal kayak gituan. Terus yang kedua kan, eh untuk beasiswa misal kayak Erasmus kan butuh apa ya, dana awal kan, Hmm. kayak tabungan awal gitu buat bertahan dulu sebelum apa ya, belum ada eh, mas ngalir duit gitu kan kayak. Nah itu Iya. dapetinnya gimana? Soalnya dan apa ya, soalnya saya pernah lihat SG kakak dan eh, gede sih kak itunya untuk dana awal itu. Paling itu Heeh. aja pertanyaannya. Iya, waktu itu gue nge-spill kalau nggak salah totalnya tuh gue habis 33 juta dari tiket pesawat segala macam biaya hidup bulan pertama karena apa sih namanya? Karena biasanya beasiswa itu ini yang perlu gue kasih tahu. Hampir semua beasiswa itu baru dikasih itu di bulan kedua. Mau mau Erasmus, mau LPDP, mau beasiswa di KAIS itu. Jadi bulan pertama tuh mereka belum bisa ngasih duit. Karena emang berkaitan sama administrasi sih. Jadi pas kita nyampe negaranya tuh kita harus bikin bank lokal segala macam, terus ngirim bank lokalnya ke TU kampus dan lain-lain baru baru bisa diproses 3 minggu kemudian gitu paling cepat. Makanya studi lanjut itu selain persiapan persiapan secara akademik, administratif juga persiapan uang. Dan gue dapet 33 juta dari mana? Minjem. Jadi apa sih namanya? Ini jangan, jangan apa ya? Jangan kalian tiru ya. Tapi kalau bisa nyari duit sendiri sih nyari duit sendiri aja. Jadi waktu tingkat akhir tuh gue ngajar kan ya. Gue coba nyari duit sendiri dengan lewat ngajar. Waktu itu gue ngajar di beberapa lembaga bimbel TPB lah. Ada 2 lembaga sama juga jadi asisten SCL. Sama satu lagi itu adalah gue jadi asisten risetnya Pak Alex. Sama Pak Alex tuh digaji sekitar 2 juta per bulan. Cuma gaji Pak Alex itu nggak turun tiap bulan masalahnya. Jadi turunnya ya bergantung dana 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 riset dari ITB turunnya kapan, nah baru tuh gaji dibayar. Kayak gitu. Jadi biasa dirapel 3 bulan sekali, 4 bulan sekali gitu. Nah, cuma belum belum cukup. Belum cukup gara-gara ya dari di tingkat akhir itu gue nggak minta duit ke orang tua gue lagi kan. Buat penghidupan gue selama di Bandung. Jadi kebanyakan gaji dari gue ngajar dan lain-lain itu gue pakai buat makan, makan dan biaya hidup gitu, buat bayar kos. Sama waktu itu habis juga buat ini buat tes IELTS. Tes IELTS itu sekitar 3 juta. Jadi kalau kalian pengen tes IELTS siapin tuh uang 3 juta. Semoga nggak naik ya biayanya gitu. Kalau bisa turun. Nah, jadi waktu itu gue pas udah mepet, gue akhirnya minjem duit ke beberapa pilihan. Yaitu ke salah satu teman gue, anak fisika 17 namanya Kak Noval. Noval siapa ya? Lupa gue namanya. Noval Faras kalau nggak salah. Nah, beliau kan waktu itu udah kerja. Nah, gue minjem duit tuh ke dia 5 juta. Terus habis itu buat buat beli tiket pesawat gue juga minjem ke Pak Alex. Dan itu udah kayak opsi terakhir banget. Waktu itu gue sebenarnya nggak pengen minjem ke Pak Alex, tapi kayak gue curhat aja Pak, saya stres, stres kenapa gitu. Kayak ini Erasmus buat berangkat kan uangnya baru dibayar bulan berikutnya, tapi saya tabungannya cuma ada segini gitu, segala macam kayak gini gitu. Apa saya tunda keberangkatan dulu aja ya Pak gitu, kayak pengen kuliah apa pengen nyari duit dulu segala macam. Terus sama Pak Alex dengan entengnya gini, oh ya udah kamu pinjam duit saya aja gitu. Oh beneran Pak boleh, oh iya. Jadi gitu. Cuma itu kayak apa sih namanya? Dan ini juga yang pengen gue kasih tahu, kalau misalkan kalian ada masalah akademik apa apa, jangan ragu buat curhat sama pembimbing.
Terutama kayak kalau misalkan kalian dapat pembimbing yang kayak Pak Alex tuh yang bener-bener perhatian banget sama mahasiswanya. Ini sekalian gue promosi Pak Alex juga ya. Itu kayak bener-bener kalau kalian ada masalah akademik, masalah pengen lanjut studi kayak gimana gitu, curhat aja. Bakal dibantu dikasih solusi. Teman gue ada yang kena masalah tentang laptopnya rusak kan. Laptopnya rusak terus dia nggak punya duit buat beli. Itu sama Pak Alex dicoba dibantu buat dapat beasiswa laptop yang dari kampus tuh. Nah itu dibantuin administrasinya segala macam kayak gitu. Dan ini mungkin berlakunya bukan cuma ke Pak Alex saja tapi ke semua pembimbing akademik. Jadi kayak misalkan kalau kalian udah ngerjain tugas akhir nanti di tingkat akhir, kalau bisa terbuka aja lah sama dosen kalian. Kalau ada masalah, kalau ada apa gitu. Jadi apa ya? Mereka kayak mereka dosen ITB itu baik-baik, apalagi dosen fisika. Jadi mereka tuh bakal bantu kayak gitu. Nah gitu sih. Jadi itu sumber duit gue. Jadi apa sih namanya? Gue minjem ke teman gue sama ke Pak Alex, sama sisanya itu ya dari sisa-sisa tabungan hasil gue kumpulin dari uang ngajar tadi, yang masih kurang banyak banget ternyata. Sama tadi pertanyaan kedua lo apa? Itu Demot ya? masalah ya. Masalah demot. Nah ini sebenarnya masalah demot juga jadi masalah gue waktu di ITB. Terutama dari zaman-zaman gue COVID tuh. Kayak mulai downfall gue itu adalah setelah gue kan kena TPP pas COVID ya. Iya. Sorry, kena COVID pas TPB semester 2. Nah, pas semester 2 kena COVID itu, gue mulai demot. Dan mulai turun performa akademik gue itu dari semester 3 sampai semester 6. Kayak turun terus. Naik turun, naik turun. Tapi kayak kalau diambil rata-rata ya grafiknya tetap turun sih, slope-nya. Tapi pas mulai semester 7 itu gue mulai bangkit lagi. Dan bangkitnya itu bisa gue katakan itu karena kehadiran teman-teman gue, jujur. Jadi waktu itu gue kayak dapat circle di tingkat akhir gue di semester 7. Kalau kalian tahu namanya Sound People gitu. Jadi isinya orang-orang yang suka nongkrong di saung fisika gitu. Waktu itu sebenarnya waktu semester pendek peralihan antara semester 6 sama semester 7 itu kayak cuma 5 orang yang suka belajar-belajar di situ habis 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 pulang kelas SD SP gitu kan. Tapi makin lama tuh kayak makin banyak juga yang ngumpul di situ. Terus akhirnya ya udah, kita jadi sering belajar bareng, jadi sering nongkrong bareng, sering main bareng gitu. Kalau biasanya kalau pagi sampai sore atau sampai malamnya di situ, terus dari malam sampai pagi kita pindah ke Sansko kalau enggak ke ini ke apa ke ayam-ayaman gitu kan. Terus balik lagi. Sorry, gelas gue jatuh. Terus balik lagi ke kampus. Dan di Sound People ini bukan cuma anak-anak Imba doang yang nongkrong situ. Maksudnya di situ ada Arkananta, ada Malik gitu kan kalau kalian kenal. Terus ada Sapitra Salam gitu, anak Imba juga di angkatan gue. Terus ada Farhan juga yang dapat Erasmus juga, dia Imba, cum laude juga. Tapi ada juga anak-anak yang udah yang nggak suka fisika tapi pengen lulus aja. Banyak malah teman-teman gue yang kayak gitu. Jadi kayak kita nyampur aduk aja jadi satu. Dan yang bikin gue apa ya, yang bikin gue akhirnya bisa bener-bener keep up dengan semester 7 kesibukan segala macam, riset, ngajar dan lain-lain itu. Ya udah kita juga ada matkul yang ngulang, kita ngulangnya bareng-bareng aja. Intinya adalah cari circle yang apa ya? Kalau bisa dapat circle deh. Tapi circle-nya itu yang bener-bener kita ngulang, tapi kita pengen lulus bareng gitu loh. Jadi kayak ada yang suka fisika, ya udah dia ngajarin yang nggak suka. Oke. Terus yang nggak suka fisika pengen lulus ya udah kita sama-sama saling semangatin. Yang suka fisika demot, yang nggak suka fisika ya udah bantu nyemangatin gitu. Jadi kayak ada simbiosis mutualisme yang saling kita ngedorong satu sama lain buat tetap datang ke kelas. Kayak misalkan gue skip, ya temannya nanyain, lu kemana skip? Gitu. Atau enggak apa sih namanya dia tetap ngebantu nge-provide materi kuliahnya gitu, segala macam. Jadi kayak dengan bantuan circle tadi, orang-orang strong ini itu bikin demot gue berkurang dan akhirnya gue bisa keep up di semester 7 tadi. Kayak gitu. Dengan target kita tuh bahkan ya udah dengan target yang beda-beda tapi intinya adalah kita pengen lulus dari ITB. Kayak gitu. Bahkan ada salah satu teman gue di grup song ini yang saking apa ya, saking magernya dia ngerjain TA, itu dia bimbingan 1 tahun tuh cuma 2 kali doang. Bimbingan pertama tuh pas pengen sidang tugas akhir pertama atau sempro istilahnya gitu kan. Terus bimbingan keduanya itu pas pengen sidang tugas akhir kedua gitu. Saking magernya, saking dia nggak suka fisikanya, terus saking dia magernya ngerjain tugas akhir. Tapi ya udah, ketika kita nongkrong di saung dia tetap ikut, tetap tetap nongkrong aja gitu. Terus jadi kalau pas kita berangkat ke kelas ya dia ikut ikut ke kelas aja.
Jadi apa ya, tetap hadir aja di lingkungan di mana kita sama-sama belajar. Bakal kebawa soalnya nanti. Kayak gitu. Kayak gitu sih saran yang bisa gue kasih. Jadi gue juga masih ada masalah remote-remotean juga. Tapi intinya adalah ketika lu punya orang yang bisa bikin lu ke bawah arus, dan ke bawah arusnya itu adalah bikin lu lulus dari ITB gitu. Ya udah, lu nongkrongnya sama mereka aja. Kayak gitu sih. Oke, gimana Matthew? Oke, mungkin karena waktu kita udah terbatas juga ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, dibuka satu kali pertanyaan aja lah sebelum kita tutup kegiatan ini. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, teman-teman. Oke, aku tunggu sampai 2132 ya, 1 menit lagi. Udah, 2133 deh. Oke, oke, itu ada yang nanya di grup chat. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Mungkin aku bacain aja dari Nadila Busriani. Sebelumnya, makasih banyak atas penjelasan yang sangat menarik, Kak. Izin tanya, Kak, waktu kakak ganti-ganti kakak gitu, dari kakak sendiri buat manage matkul, waktu mau ambil kakak itu apa dipertimbangin dulu? Kayak waktu awal mau ke TRT ambil TRK atau coba-coba aja semua matkul pilihan dalam yang menarik. Lalu karena finalnya di FMF, dan tadi kakak nyinggung cuma ambil STOM aja, matkul fotoniknya, itu semasa menunggu beasiswa diumumkan, apa kakak ngejar matkul penunjang FMF atau isi full dengan kair seperti ngajar dan lainnya? Terima kasih Kak. Hmm, Boleh dijawab. oke. Nah, jadi waktu semester 4, 5, sama 6 itu aku masih cenderung untuk pengen pergi ke teori kan. Jadi ngambil matkulnya tuh matkul teori semua yang aku utamain. Itu TRK, TRU, terus teori grup sama fisika kuantum lanjut. Nah, tapi kan waktu itu ada aturan ya. Kalau di zamanku itu aturannya adalah minimal 15 SKS apa berapa gitu. Matkul pilihan dalam prodi yang harus diambil supaya bisa apa syarat lulusnya gitu, syarat bisa lulus dari ITB-nya. Nah, kalau misalkan 4 dari 4 matkul tadi kan kalau ditotalin cuma ada 8 SKS kan, berarti masih kurang 7 SKS. Nah, di antara 7 SKS tadi itu aku sambil nyoba-nyoba matkul lain. Matkul yang aku pernah coba itu di semester 4 yang waktu semester 4 tuh ngambil STOM, semester 5 aku nggak ngambil, semester 6 itu aku ngambil selain teori grup sama kuantum lanjut itu ngambil fisika reaktor. Ngambil fisika reaktor sama ekonomifisika. Aku juga sempat pengen nyobain ekonomifisika itu kayak sistem kompleks tuh ngapain sih gitu. Tapi fisik apa yang kapsel fisika bumi itu aku nggak ngambil gara-gara kelasnya penuh mulu. Jadi kayak belajar fisika buminya itu adalah dengan cara terjun langsung ke lapangan waktu risetnya sama Pak Nurasan itu. Jadi kayak pas di lapangan ya udah belajarnya di situ. Nih kayak alat geolistrik tuh mengoperasikannya gimana. Kayak pas di lapangan tuh kerjaannya adalah aku cuma jadi cuma jadi kuli aja. Ya misalkan Dharma tolong pasangin ini gitu. Tanam-tanamin paku buat elektrodanya. Lakuin aja. Tapi di sambil sambil itu aku sambil nanya. Kak, ini kenapa ya pakai elektroda? Kak, ini cara alatnya gimana? Prinsipnya gimana gitu-gitu. Jadi belajarnya kayak gitu. Tapi yang benar-benar ngambil matkul tadi reaktor karena aku sempat tertarik nuklir, terus setom karena coba buat ngisi SKS, sama ekonomifisika karena penasaran sistem kompleks kayak gimana. Nah, tapi saran aku kalau misalkan kalian emang udah ada target pengen masuk ke kakak apa ya lengkapin aja matkul di kakak tersebut tadi. Tapi bukan berarti kalian wajib ngambil. Kayak aku kan endingnya ngerjain fotonik, tugas akhirnya sama Pak Alex. Tapi apa aku di ITB tuh cuma punya bekal pengalaman ngambil matkulnya STOM doang gitu. Dan itu nggak masalah karena kenapa? Ketika kalian mulai tugas akhir nanti itu biasanya dosen-dosen tuh pada minta kalian belajar dari awal lagi, hampir semuanya. Mungkin kecuali yang instrumentasi ya, kayak misalkan Pak Miftah tuh biasanya punya standar agak tinggi. Jadi kalian harus diwajibin udah ngambil kayak microcontroller atau sejenisnya gitu, baru bisa bimbingan sama beliau. Tapi kalau dosen-dosen lain rata-rata itu kalian bakal disuruh belajar ulang lagi. Pas aku daftar ke Palex ya udah sama Palex disuruh belajar tentang gelombang elektromagnet lagi,
tentang apa namanya interaksi gelombang elektromagnet sama pandu gelombang dan lain-lainnya, suruh nurunin persamaannya lagi dari awal gitu, kayak gitu. Jadi pada akhirnya kalian bakal disuruh belajar lagi dari awal. Tapi kalau misalkan udah ngambil matkul dari kakaknya, itu cuma bakal jadi batu loncatan aja. Tapi bukan berarti kalau belum pernah ngambil sama sekali kalian nggak bisa nyobain kakak itu, nggak. Cuma bakal jadi pembantu, tapi nggak, bukan berarti mandatori gitu ya, kayak gitu. Nah sama tadi yang terakhir tuh apa? Yang terakhir, oh ya, habis beasiswa ya, habis nunggu beasiswa itu kan aku seleksinya eh, kelar semuanya, kayak masukin berkas administrasi itu Januari ya. Nah dari Januari sampai April itu aku fokus ngerjain riset sama Pak Alex. Dan tadi aku bilang habis aku lulus tuh aku nyari duit kan. Jadi nyari duit itu adalah ngajar sama jadi asisten riset Pak Alex. Jadi fokus ngerjain riset waktu itu. Karena targetnya itu pas sudah submit berkas beasiswa ya udah tinggalin aja. Kita kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi fokus ngerjain riset karena targetnya itu adalah bulan bulan Mei tahun tahun lalu itu aku berangkat ke Belanda. Gitu. Jadi kayak harus ada sesuatu yang disiapin gitu sebelum berangkat. Biar pas di Belandanya bisa maksimal dapat data eksperimennya. Kayak gitu sih. Oke, gimana Nadila? Ada yang mau ada pertanyaan follow up atau udah cukup? Oke, sepertinya udah ya. Oke, sepertinya udah cukup dan waktu kita juga udah eh, mau habis ya teman-teman karena waktu kita terbatas juga mengingat kesibukannya Kak Dharma juga. Tapi kalau teman-teman ada yang mau ditanya mungkin feel free aja nanya ke Kak Dharma ya. Karena Kak Dharma tuh bakal yang ngejawab gitu, pertanyaan teman-teman gitu. Oke, mungkin sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan ini Kak, nah, mungkin boleh nggak Kak, Kakak apa ya, kasih semacam kalimat lah buat kami masa fisika sekarang ini, ataupun buat aku yang tingkat akhir ini ya Kak, ya, buat apa ya, bisa berani buat lanjut studi itu keluar gitu, karena kan pikiran kita di luar itu ya di ITB aja udah susah apalagi di luar gitu yang masih di Indonesia gitu. Nah, itu kira-kira ada yang mau kakak sampaikan nggak kak atau mau nyampein yang secara general itu juga boleh. Silakan. Hmm. Yang pengen aku sampaikan. Ya, Jadi terkait studi di luar tuh susah. Tapi bukan berarti kerja di Indonesia juga setelah kalian lulus itu gampang ya. Karena ya, teman-temanku yang kerja juga stres gitu. Tapi perbandingannya adalah sama-sama stres kan. Ya tapi aku lebih milih stres dengan gaji yang gede dan fasilitas hidup yang bagus gitu aja sih. Dibandingkan stres, gaji kecil, terus kayak kena kena macet berjam-jam gitu. Itu kayak bikin stresnya jadi double, triple malah. Jadi akhirnya gajinya kepake buat apa? Kepake buat berobat atau sejenisnya. Ya itu sih. Jadi intinya sama-sama stres, tapi mendingan aku stres dengan fasilitas hidup bagus dan gaji gede. Kayak gitu. oke, oke, baik. Terima kasih kak. Jadi mesti ya kita harus realistis ya teman-teman. Nah kita tahu di Indonesia ini apa ya? Mungkin kehadiran akademisi nggak begitu dihargai ya teman-teman. Kita lihatlah sarjana itu yang nganggur itu sangat banyak di Indonesia gitu. Mungkin dari Kak Dharma ini ngasih gambaran ke kita bahwa kuliah di luar negeri itu endingnya bakal punya prospek yang bagus gitu. Karena itu tadi, karena di luar negeri itu gap antara industri dan akademiknya itu nggak terlalu jauh gitu. Bahkan saling overlap ya. Mungkin yang aku tangkap gitu ya kayak. Oke, mungkin dengan demikian berakhir juga teman-teman acara kita hari ini. Jangan lupa ke depannya kita bakal ngadain acara serupa dengan ngundang alumni yang udah kerja juga nantinya. Jadi teman-teman bisa ikut ya. Teman-teman nanti bakal dikabarin kegiatannya. Oke, mungkin sekian ke Dharma kegiatan kita hari ini. Aku sebagai perwakilan dari divisi Arcade yang ngadain program ini sangat berterima kasih kepada Kak Dharma yang udah meluangkan waktunya, yang udah nyiapin materinya, dan udah memberikan apa ya, insight kepada kita semua pada malam hari ini di tengah-tengah kesibukannya. Mungkin kalau kakak ada kegiatan lain, mungkin boleh live kak. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Dharma atas waktunya. Oke, thank you juga ya. Udah ngundang. Oke. Ya.
Oke, dadah semuanya. Ada. Terima kasih Kak.